Kawan TV1. Tanggal 5 Agustus itu sudah ada perlawanan pergerakan 20 anggota polisi di luar kendali komando. Ini pelanggaran ya, pertama ya, di rumahnya. Waktu itu Pak FS sebetulnya mau diambil tapi tidak jadi. Pertama. Kemudian kedua, mengapa Pak FS banding ya, kemudian mempertahankan banding. Ini sebetulnya sedang terjadi yang dugaannya IPW sedang terjadi tawar-menawar ya, bargaining. Bagian yang digunakan adalah tadi yang saya bilang, dosa-dosanya polisi. Ya. Nah, ini yang sedang IPW dalami. Karena buat IPW tidak bagus satu informasi terkait dengan pelanggaran oknum polisi disembunyikan kemudian dijadikan bargaining. Harus ditindak. Oleh karena itu kita IPW menunggu juga informasi dapat satu persatu ya. Itu sesi itu kan kita mainkan nanti, pada saat ini kita kawal dulu selesai. Itu jadi cerita tentang pelecehan ini sebetulnya tiketnya Pak FS untuk lepas dari jeratan pembunuhan berencana. Jadi pelecehan ini adalah tiket untuk bisa lepas dari pembunuhan berencana, dari ancaman hukuman mati. Karena dengan adanya pelecehan, kemudian ada kemarahan, ya, dalam waktu yang pendek antara Saguling dengan Duren 3, unsur pembunuhan berencana ini bisa lemah, ya. Kecuali persiapan itu sudah dilakukan sejak di Magelang. Nah, konstruksi ini yang sedang ya, gitu. Gitu ya. Gimana? Itu bisa? Di Zoom meeting suara saya didengar dengan jelas? Bisa, Mbak Rahma? Bukan, maksudnya mau Anton dulu. Kalau begitu ke Pak Antonnya karena belum bisa tersambung. Halo? Halo? Semuanya dengar suara saya kok, Mbak Rahma. Zoom meeting semuanya dengar suara saya. Sulaiman dengar. Nah, ini. Dengar Pak. Dengar kan, Pak? Dengar Pak. Dengar semua. Dengar semua. Berarti di studio. Nah, ini kenceng. Lanjut. Oke. Bagus Pak Anton. Bagus di sini bagus. Nah, suara dengan jelas kok katanya. Ya. Pak Anton terus Pak ini. Ya. Lanjut Bisa kita mulai? Silakan ini Pak Anton. Oke, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan terus salam hormat bagi pembicara-pembicara terdahulu. Ada abang saya, Bang Dr. Mawar Batubara, Pak Dr. Sugeng. Saya tetap dokter, walaupun beliau mengaku S1, tapi ilmunya sudah setingkat doktor. Mbak Rahma Sarita, dan rekan-rekan Bang Arya Hazar, Bang Beni Akbar, dan Bunda Irma Mutabarat, dan seluruh rekan-rekan yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di studio pada saat ini. Sedikit, saya nggak panjang lebar. Kalau tadi Bang Sugeng berbicara tentang scientific advokasi, sebagai alumni Lemhanas tentu saya berbicara tentang konsepsi cara berpikir orang Lemhanas, yaitu cara sistem bernegara yang kita kenal dengan istilah berpikir komprehensif, integral, holistik, dan sistematis. Artinya di sini adalah ketika kita berbicara Satgasus, suka tidak suka, senang tidak senang, Satgasus itu adalah produk dari Polri hari ini. Begitu juga selanjutnya. Polri hari ini, senang atau tidak senang, adalah produk rezim Jokowi hari ini. Dan begitu juga selanjutnya. Polri hari ini adalah senang dan senang, suka tidak suka adalah produk dari era reformasi, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Nah, jadi kita melihat satu permasalahan itu tidak hanya melihat dari harus dulu dengan hilir. Terus yang kedua, ketika kita berbicara Satgasus, saya tidak sepakat dengan istilah fenomena gunung es. Melihat bagaimana fakta-fakta yang dipaparkan oleh pembicara terdahulu, khusus Pak Sugeng dan banyak lagi seperti Bang Komarudin. Kalau saya lebih kalau bisa memberikan saran, yang lebih cocok itu adalah fenomena sumbu dan dinamik. Sambo itu adalah sumbunya, Satgasusnya adalah dinamit gitu. Nah, dinamit yang meledakkan semuanya akhirnya apa yang selama ini, mohon maaf seperti saya sampaikan, 2 tahun yang lalu saya bikin sebuah video tentang bagaimana perluasan kewenangan Polri ini, akhirnya saya dipenjara. Nah, sekarang akhirnya apa yang saya sampaikan itu terbukti, dampak-dampak nanti kita bahas lebih lanjut.
Nah, sumbu-sumbu dinamik ini kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Saya tidak masuk ke situ bagaimana ternyata Satgasus ini, ya Satgasus ini mempunyai kewenangan yang sangat luar biasa. Bisa dia atas nama atensi. Nah, sama atensi tadi saya pinjam istilah Pak Sugeng. Saya ketika di penjara Pak, itu selalu diberikan nih atensi. Nah, berarti saya menduga-duga nih sama kawan-kawan lain, kita ini korban Satgasus atau tidak nih? Karena selalu, nah ini tanam politik atensi gitu. Ini jadi pertanyaan nih. Rezim berganti ini kita bongkar semua nanti, insya Allah. Terus yang ketiga adalah kita tentang audit. Nah, sesuai dengan judul kita di atas. Mohon maaf, ketua RW aja, ketua masjid aja itu ketika ada pergantian kepengurusan, itu dia ada laporan pertanggungjawabannya. Ini Satgasus dengan kewenangan yang begitu luas, luar biasa, kok hanya dibubarkan begitu saja gitu. Nah, auditnya tentu kita harus lihat secara sistematis, harus komprehensif. Pertama, Satgasus ini dasar hukumnya apa? Tadi saya meminjam lagi istilah Pak Sugeng, dasarnya nggak jelas. Nah, Satgasus ini harus berdasarkan Perkap atau Perpol. Perkap ini turunannya apa? Gitu. Apakah ada Perpres, PP-nya atau undang-undang langsung? Kalau undang-undangnya pasal berapa? Ini perlu diaudit supaya ini kita akan mengetahui nanti apakah ada kesalahan maladministrasi di sini atau abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan. Nah, terus yang kedua, kita audit lagi tugas dan kewenangan sampai apa aja. Anggarannya dari mana? Tujuan kita audit ini secara komprehensif dan integral holistik adalah supaya kita bisa menyisir apakah ada di sini terjadi perbuatan melawan hukum atau pelanggaran kode etik. Nah, ketika sampai pada ranah ini, ketika kita melakukan audit, pertanyaan sekarang, siapa yang akan melakukan audit? Ya kalau polisi lagi ya jeruk makan jeruk dong, nggak bisa gitu. Memang harus tim khusus, gabungan dan independen. Ya harus melibatkan semua masyarakat. Karena kalau tidak seperti ini ya kepercayaan publik yang sedang rontok ini tidak akan sulit diyakinkan. Nah terus yang keempat, karena ini adalah produk sebuah undang-undang, Polri adalah sebuah produk politik, tentu kita perlu evaluasi payung yang memenuhi kewenangan polisi ini sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Nah begitu luasnya perspektif tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini, saya hanya melihat ada tiga yang paling pokok di sini yang perlu diteruskan kembali adalah terus sekarang itu tentang kewenangan Polri dalam keamanan negara dan keamanan nasional. Nah, ini sering kita dengar nih, Kamnek dan Kamnas. Padahal hanya 3 kewenangan polisi itu yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu tentang justice crime system, penegakan hukum. Yang kedua, seperti yang pernah saya ulangkan, adalah menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Yang ketiga adalah melayani, melindungi, dan mengayomi. Tapi kita selalu mendengar istilah ada Kamnek dan Kamnas, sehingga seolah-olah polisi itu bisa mempunyai kewenangan keamanan yang sangat luas. Kalau kita berbicara tentang national security, ini sangat luas. Ada keamanan laut, ada keamanan darat, ya, ada keamanan nasional, itu sangat luas. Nggak mungkin hanya bisa dipegang oleh satu institusi Polri. Ini harus melibatkan, kalau tidak salah hitung, secara dalam keamanan nasional yang kita pernah rancang itu ada 7 institusi. Termasuk ada TNI di situ, ada BIN, ada Kejaksaan, ada Migrasi. Begitu luas keamanan nasional ini kalau kita berbicara tentang teorinya. Nah, terus yang kelima, yang selanjutnya dalam evaluasi, itu adalah evaluasi seperti yang disampaikan oleh Pak Jenderal Gatot ya kepada 1 minggu lalu tentang Perkap Nomor 7 Tahun 2020, di mana dalam Perkap 7 itu seolah polisi ini seakan-akan memang disiapkan kebal hukum gitu. Ya, sebuah keputusan, saya sangat tahu itu filosofisnya. Ketika TNI Polri berkata, oh kalau TNI ketika dia melakukan kesalahan dia tidak bisa diproses di pidana umum, harus melalui pidana militer baru pidana umum. Lalu Polri bagaimana? Makanya dia bikin Perkap Nomor 7 Tahun 2022. Tapi bukan berarti bisa, bayangin seorang Kapolri setelah 3 tahun dalam pasal Perkap Nomor 7 2022 itu bisa menganulir keputusan peradilan. Nah, ini kan perlu sebuah yang kita menjadi catatan kita semua pada saat ini. Nah, dan terus yang terakhir yang perlu saya soroti di sini adalah ketika melakukan Polri audit ini, ya Polri itu mohon maaf, saya ada yang kelupaan tentang evaluasi Undang-Undang Nomor 2 itu. Yang keduanya adalah tentang bagaimana polisi itu harus konsisten. Ya. Polisi itu akan tetap menjadi sebuah kombatan atau non-kombatan. Tap MPR Nomor 6 Tahun 2006 itu memisahkan Polri dengan TNI itu supaya polisi ini menjadi polisi yang humanistik, tidak jauh dari militeristik gitu. Tapi sekarang kenyataannya kita lihat bagaimana polisi juga punya tempur dan gaya-gaya juga sangat militer. Nah, dalam sebuah diskusi saya menyampaikan kalau memang Polri itu tetap mempertahankan gaya militeristiknya, ya otomatis Polri dikembalikan lagi dong di bawah TNI. Kalau siapa yang akan mengontrol? Yang bersenjata ya otomatis orang yang bersenjata yang bisa mengontrol, bisa mengawasi.
Nah, tapi kalau Polri ingin mandiri, ya otomatis dia membubarkan polisi tempurnya. Gitu. Nah, ini satu bahasan-bahasan ke depan yang perlu panjang. Jadi tidak hanya sebenarnya kita dilenakan oleh kasus kuat lah, kasus seksualitas, itu menurut saya sangat receh kali menurut saya, karena ada sebuah kejahatan besar, skandal besar yang kita dibantu dan oleh tangan-tangan Tuhan, ya kalau istilah Pak Mahfud itu namanya hukum otonom, sehingga ini terbongkar. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan di sini adalah, mohon maaf, kita juga dibantu sebenarnya oleh ada persaingan antar internal polisi itu sendiri. Saya nggak yakin informasi-informasi yang beredar ini dugaan saya, boleh diklarifikasi nanti, itu hanya sebuah berita-berita yang turun dari langit. Gitu. Ya. Kita sama tahu lah, kita pasti punya akses jaringan ke teman-teman kita di Polri. Ya. Pasti kita dibantu oleh karena ada konflik interest di pertempuran antar elit di Polri itu sendiri, yang sehingga mengambil kesempatan dengan kasus ini. Gitu. Sehingga ini kesempatan mereka untuk melakukan perlawanan. Ya, bisa saja orang-orang tersakiti, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang selama ini tertekan, atau saya berharap adalah orang-orang memang polisi-polisi yang masih punya integritas. Polisi-polisi yang memang polisi yang ingin, polisi ini adalah polisi yang melindungi masyarakat sebagai seorang penegak hukum. Nah, kita diuntungkan oleh kondisi ini. Jadi ketika ada yang berani bicara-bicara, saya untunglah. Kalau dulu saya langsung di penjara, ini agak bebas. Sekarang saya lihat ini sebuah kemajuan yang luar biasa nih, Mbak Rahman Sarita. Jadi menurut saya dari seluruh apa yang disampaikan di atas tadi, ini adalah tidak hanya kita bisa melihat secara masalah hukum sederhana Sambo dengan pembunuhan Brigadir Joshua saja. Ini adalah sebuah permasalahan besar. Satgasus adalah produk dari Polri hari ini, Polri itu adalah produk dari rezim hari ini, dan rezim ini adalah produk sebuah undang-undang yang dilahirkan di era reformasi. Ini harus kita evaluasi bersama. Tidak bisa dengan hanya berdasarkan ego sektoral, dan juga tidak mungkin sebuah institusi yang memiliki kewenangan bersenjata juga diberikan keleluasan untuk memperkuat diri dia sendiri. Dalam anggaran, contohnya anggaran Polri luar biasa fantastis, di atas 100 triliun, terakhir 14 triliun kalau nggak salah saya lihat, itu hanya untuk institusi Polri itu sendiri, ya, hanya dengan mempunyai personil 460.000 orang. Sedangkan TNI yang hampir sama jumlahnya, punya pesawat tempur, itu 132 triliun dibagi 5. Nah, ini kan permasalahan ini semuanya harus kita lihat, sehingga melahirkan kecemburuan institusi lain. Jadi tidak saja ini fenomena Sambo, ini fenomena sumbu saya lihat. Sumbu dari sebuah dinamit sebuah ya undercover, sebuah skandal besar yang selama ini tertutupi atau orang mungkin takut berbicara gitu. Orang takut berbicara, ya sedikit ditangkap. Sedangkan tak ada salah pun dipenjarakan. Contohnya saya sendiri, sampai sekarang dalam vonis saya itu tidak tahu mana yang dikatakan bohong, mana yang dikatakan itu menghasut, mana itu yang salah, tidak ada pernah sampai sekarang. Tapi faktanya saya di penjara. Salut saya sama Pak Teguh, Ibu Irma yang sekarang ini bisa ngomong apa saja. Kalau dulu saya di pengadilan, nanti tangkap dulu, dipenjarakan dulu. Masalah alasan argumentasi nanti. Padahal apa yang saya sampaikan itu adalah sebuah kajian, ini sekitar dia tahu semua ya, itu sebuah kajian, 3 koper sebuah referensi, tapi itu semua nggak didengar. Itulah produk hukum kita. Nah, saya berharap dengan kejadian Sambo ini kita wajib melakukan audit, karena wajah Polri sangat dipertaruhkan saat ini, wajah kewibawaan pemerintah Jokowi sangat ditentukan pada hari ini. Nah, jangan sampai kepercayaan masyarakat itu runtuh. Kebayangkan kalau tidak ada kewibawaan Polri lagi sebagai penegak hukum. Bayangkan kalau tidak ada kewibawaan pemerintah lagi sebagai yang kita berikan amanah untuk menjalankan pemerintahan. Jadi apa negara kita ini? Jadi negara mafia. Semuanya bebas. Siapa yang kuat berkuasa, siapa yang punya uang berkuasa. Jangan salah-salah, masyarakat diam bukan berarti takut. Masyarakat Indonesia menerima bukan berarti dia tidak peduli. Dia hanya melihat momentum. Ini hati-hati, diperingatan kepada elit-elit pemerintah, elit politik dan juga elit Polri, manfaatkan momentum Sambo ini untuk menjadi cuci tangan ya, untuk membersihkan Polri itu. Karena saya sepakat Polri itu adalah sangat dicintai masyarakat dan juga punya harapan besar terhadap Polri sebagai penegak hukum. Kalau penegakan hukum itu bisa diselenggarakan dengan baik di bangsa negara kita, itu akan ada ketertiban dan kedamaian. One Kawan TV 1